Pemirsa, sebuah event unik dan nyeleneh baru saja digelar di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Event kompetisi yang diadakan di kota ini adalah lomba tidur tingkat nasional. Namun bukan tidur sembarang tidur. Kompetisi tidur di event ini adalah kompetisi tidur aneh, di mana pesertanya dituntut untuk tidur di atas matras yang disediakan dengan gaya-gaya tidur yang aneh dan nyeleneh. Hadiah yang ditawarkan pun sangat fantastis, yakni sebesar 7.800 yuan atau sekitar 15 juta rupiah. Ada 500 peserta yang terdaftar ikut kompetisi tersebut. Mereka beramai-ramai tidur di lapangan yang penuh dengan kasur. Alhasil, ada pasangan peserta yang tidur sambil melakukan sikap lilin seperti akrobat. Lalu ada yang melilitkan kepalanya dengan perban dan berpura-pura seperti pasien di rumah sakit. Bahkan ada pula yang melibatkan hewan peliharaannya lalu mengajaknya tidur. Meski demikian, para kontestan mengaku sangat gembira mengikuti kompetisi unik ini. Selain mendapatkan hadiah uang tunai yang besar, pemenang lomba tidur ini akan mendapatkan voucher menginap gratis di hotel berbintang di kota Wuhan selama 3 bulan. Wow, hadiah yang layak untuk para pemilik gaya tidur aneh tersebut. Anda punya gaya tidur andalan? Tunggu event selanjutnya tahun depan ya pemirsa. Halo, selamat malam Ya. pemirsa. Kembali lagi di Kata Dokter edisi hari Minggu bersama saya Dr. Rama dan juga Dr. Yanti. Selamat malam pemirsa. Dr. Yanti, Ya. lihat Vivi tadi tidur kayaknya enak ya. Iya, ternyata kompetisi bukan hanya kompetisi pakaian, Ya. baju, prestasi apa, kompetisi tidur. Setuju, saya pengen banget tuh ikut kalau misalnya bisa ada kesempatan. Iya, karena kamu namanya itu pelor, sekali nempel langsung molor ya Itu kan. saya sebenarnya Dr. Yanti, karena kalau misalnya yang namanya tidur itu Dr. Yanti itu ternyata manfaatnya itu banyak sekali. Ya. Tapi kita mesti tahu kan sebenarnya tidur yang baik itu seperti apa, berapa lama, dan juga pasti posisinya. Iya, selain posisi tidur berapa lama dan juga sepertinya siapa saja yang menemani teman tidur itu paling penting. Oke, malam hari ini kita membahas tema yaitu sindrom salah bantal. Nah, pemirsa mungkin pernah atau sering mengalami hal seperti ini ya. Mungkin terlihat sepele, tetapi sindrom salah bantal ini kalau kita nggak memberikan terapi yang baik, mungkin akan berakibat lebih fatal nantinya. Betul banget. Benar atau tidak? Nanti kita tanya sama narasumber kita. Betul. Tapi sebelumnya mungkin ada superfood info buat pemirsa di Ada rumah. pastinya. Adalah tentang 4 makanan tersehat dan juga terbaik saat dikonsumsi di pagi hari. Yang pertama adalah telur, karena telur menu ini akan kaya sekali akan protein dan juga vitamin D. Ya. Nah, dan tentunya sangat jelas sekali baik dan juga mudah dicerna oleh tubuh kita. Lalu untuk sarapan Anda juga misalkan belum makan apa-apa nih. Ya. Nah, sebutir telur itu sudah bagus sekali karena mengandung lemak telur yang tentunya bagus sekali untuk tubuh. Kalau saya nggak kenyang dengan telur aja. Yang kedua ada roti gandum ya Dokter Rahma ya. Roti dengan serat tinggi dan karbohidrat yang baik juga ya diperlukan oleh tubuh saat pagi hari dan juga menjaga perut tetap kenyang. Sambil minum teh juga sangat baik membangkitkan energi. Cuma jangan banyak-banyak gulanya kalau di Benar. tehnya. Setuju kalau itu. Selain itu, misalkan ada waktu, boleh langsung nih bikin jus dari buah semangka ataupun langsung dimakan buah semangkanya. Ya. Karena buah ini memiliki banyak sekali air dan juga sangat baik untuk sarapan. Selain karena jumlah air yang mencegah dehidrasi, buah ini memiliki serat makanan dan juga karbohidrat sederhana yang tentunya mudah sekali dipecah dan juga diserap oleh usus kita. Ya. Semangka juga punya likopen yang baik untuk peredaran darah, kulit sehat dan juga mencegah kanker. Ya. Dan yang terakhir adalah pisang, Dokter Yanti. Ya. Cukup makan 2 buah pisang di pagi hari tentunya akan mampu membuat perut kenyang hingga makan siang tiba. Pisang sangat kaya akan nutrisi dan juga mampu memenuhi energi tubuh dengan baik di pagi harinya. Ya, jadi telur, roti gandum, buah semangka, dan yang terakhir adalah pisang adalah menu pagi hari yang baik sekali untuk Anda. Info yang bermanfaat dan tentunya sehat ini hanya ada di Kata Siapa? Kata dokter. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kan pasti segala kan ku raih bila esok menjelang. Bahagia pun kan datang, bintang di angkasa bersinar gemilang. Ku tuju segala angan dan harapan, tempatku padu
cita-cita dan impian tempatku tuju. Segala langkah yang berarti tempat menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Hampir salah kamu ya. Salah. Fani. Fan, kalau kamu kayak Dokter Rahma nggak setiap ada tempat yang adem sedikit langsung pok tidur? Yes. Kita sama kalau gitu, high five dari jauh. Nado nggak pastinya Nado ya, harus main gitar dulu baru tidur. Beda-beda. Oke. Jadi setiap orang tuh benar beda-beda cara tidurnya dan beda-beda juga cara posisi tidurnya. Posisi tidur yang baik seperti apa dan mungkin teman tidur yang baik juga seperti apa. Loh, maksudnya teman tidur tuh mengingatkan kamu nggak bagus tidur seperti itu saya. Teman tidur Kalau maksudnya suami istri kan, bantal. iya. Bukan, maksudnya kalau misalnya Rahma tidur seperti dokter Dara akan mengatakan Rahma kamu posisi yang benar begitu. Oh benar, itu setuju Ya banget kan? Dokter Yati. Karena memang ternyata Saling posisi yang mengingatkan. benar itu akan mempengaruhi tentang kualitas kita Betul. saat tidur dan juga bangun di pagi hari. Ya. Tapi sering atau tidak Anda mengalami yang namanya pada saat bangun pagi Enggak. saya mengalami 2 hari lalu, bangun di pagi hari itu kepala bagian ataupun leher itu agak-agak susah untuk digerakkan ke satu Tapi kamu arah. lagi berantem kan nggak membalikkan badan Enggak, kepala. kalau bahasa Jawanya sih sebutannya tengleng, jadi bisa ngeliat di sebelah. Sepengetahuan saya kalau sisi tengleng itu sebelah. makanan yang udah banyak berkuah hitam itu. Beda kalau kayak bukan. gitu. Nah, Nah, berbau terus. tengleng Dokter Rahma ini enak juga kalau benar-benar ini dibikin sup, tapi ternyata ini bagian dari tubuh manusia. Apakah ini? Ya, kalau melihat susunan seperti ini tulang ya, tulang belakang dan sebagaimana. Aduh, Yes, saya ingat pelajaran kita anatomi ini. capek, saya ngapalin sulcus dan sebagainya. Udah lewat kita, iya, udah. iya, berbau tulang belakang ini siapa Ya. kira-kira yang akan kita undang narasumbernya malam hari? Narasumber. Ini tulangkah atau siapa Dokter Rahma? Terkait dengan itu Dokter Iya, Dokter iya. Yanti, cantik, Pastinya. cara pembawaannya enak banget, Kamu udah kenal ya pastinya? Sudah tahu pembawaannya tuh enak banget. Dan pada saat memberikan penjelasan itu nanti Dokter Yanti bisa lihat Ya. cara menjelaskan itu, zep langsung masuk. Langsung Baik. kita undang yaitu Dokter Farah Mayfira, seorang chiropractor. Selamat malam Dokter Farah. Selamat malam, Dokter Farah. I love her Saya pertama kali ya baru ketemu ya. Apa kabar Dokter Farah? Baik. Silakan Dokter Terima Farah. kasih. Ini kita malam-malam udah disuguhkan dengan kita punya spine di belakang Tulang ya. belakang ya. Yes, Iya. Dokter Farah sebagai seorang chiropractor. Iya. Kenapa sih milih chiropractor? Kenapa milih chiropractor? Iya, kenapa? Mungkin saya Ngomongnya tomboy kali ya masih Bukan, mudanya ya. bukan, tomboy. Tomboy, chiropractor. Senangnya tuh olahraga. Oke. Bahkan sering nge-gym, dulu belum zaman-zamannya nge-gym kita udah mulai Sama nge-gym. gitu, oke. Iya, iya. Dan senang itu dengan gerakan tubuh manusia. Biasanya saya fascinating banget dengan gerakan tubuh manusia. Iya. Mau sekolah dokter, saya memang dari kecil suka hobinya science gitu ya. Cuman juga orang pikir kenapa nggak ngambil dokter kecantikan gitu ya. Sama dong dengan Maunya saya bahaya begitu. dong. Cuman saya lebih tertarik kepada gerakan tubuh manusia karena dia sangat kompleks dan setiap orang itu punya masalah dengan tubuhnya. Iya, iya. Setiap orang punya masalah dengan tubuhnya dan terkait juga dengan tema kita malam hari, itu masalah akan timbul kalau kita salah posisi dalam tidur. Betul. Terkait itu juga sebelum saya menanyakan sebenarnya yang namanya salah bantal itu apa, sebenarnya nama diagnosisnya dalam kedokteran tuh nggak ada salah Salah bantal itu. ya kan. Oke. Posisi salah bantal itu seperti apa dan juga nanti penjelasannya, tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya dok. Silakan. Ya pemirsa, menarik mengenai namanya segala sesuatu yang berbau posisi tidur dan salah bantal atau Betul. tidaknya. Seperti apa nanti kita akan bahas ya dengan Dokter Farah. Tentunya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Pemirsa, kembali bersama kita di Kata Dokter, dan pembahasan kita malam hari ini menarik banget karena rasanya semuanya pasti pernah ataupun menderita yang namanya sakit leher sebelah. Itu kadang-kadang pernah deh, yaitu terkait dengan sindrom salah bantal. Karena sindrom salah bantal ini tentunya bisa dialami oleh segala usia, tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ngebahas lebih banyak lagi sama Dokter Farah yang sudah ada di samping saya. Ya, sebelum membahas di sindrom salah bantal, tapi kayaknya itu lebih bagus di segmen berikutnya. Saya masih mau bahas yang namanya chiropractor dulu. Seseorang yang dinamakan chiropractor ini, dia ambil kedokteran umum dulu, ya kan? Baru kemudian diambil spesialis. Kalau di luar negeri itu langsung Langsung, ya. Boleh tahu Mbak Dokter Farah ambil ini chiropractornya di mana? Di Sydney. Di Jadi di Sydney. Macquarie University. Berapa lama? 5 tahun sekolahnya. 5 tahun. Langsung penjurusan. Langsung penjurusan. Kenapa Oke. aku
pengennya ke situ sih? Setiap orang kan punya interestnya beda-beda ya. Karena suka nge-gym itu. Jadi kalau misalnya salah-salah urat langsung set dibetulin. Iya, just Atau mungkin ada sesuatu yang menarik karena ini suatu hal yang jarang, ya nggak? Orang lain sudah banyak spesialis Iya, atau bisa spesialis ini, tapi ini masih jarang. Suatu hal yang bisa asik nih buat didalamin. Atau salah gimana? satunya karena itu juga. Gitu ya. Jadi dia tidak umum. Yes. Sebenarnya kalau di luar negeri itu lumayan umum ya. Jadi setiap blok pun ada dokter chiropracticnya. Karena di sana mereka mainnya bukan tukang urut. Jadi artinya Nggak ada tukang urut. saingannya tukang urut itu. Wait, jadi banyak praktek sebenarnya. chiropractor itu looks like-nya seperti tukang urut maksudnya? No. Maksudnya begini, bukan begitu maksud saya. Kalau di Indonesia itu kan belum ada bidang kedokteran yang mengurusi masalah mekanik. Iya, betul. Jadi seperti keseleo atau syaraf kejepit, misalkan salah bantal seperti ini misalkan ya. Orang kita selalu ke tukang urut, diurut kan. Karena kalau tidak diapa-apain kayaknya rasanya nggak enak gitu ya. Kalau di luar negeri mereka lebih edukatif. Jadi pasti dokter yang menanganinya pun dokter yang khusus tahu tentang anatomi baik. tubuh dan pergerakan manusia. Kalau si terapi chiropractor ini, apakah juga menggunakan massage terapinya? Ada nggak? Ada massage terapisnya ada. Oh ada, jadi wajar ya. Ada pijat memijatnya. Tapi seru Asik dokter nih. Yanti, kalau misalnya dokter Yanti pengen tahu lebih banyak lagi tentang dokter Farah, kita punya gambar-gambarnya loh, khusus untuk dokternya dan juga pemirsa ini di rumah. Pengen tahu? Ini dia. Yuk, seperti apa? Nah, tuh oke. Jadi ini Dokter Farah jelaskan prakteknya dong. dokter Farah ya dokter. Iya. Ini Ini lagi ruang ngadepin praktek? pasien apa nih? Ya, ini anak-anak, anak-anak, Usia? jadi usianya sekitar 10 tahun yang ini. Oke. Ini Dia lumayan kenapa orang nih? tua. Kalau ini sakit leher sebenarnya. Sakit leher Ya, aja. kebetulan Nah, ini leher. sakit lehernya continuous terus-terusan atau gimana? Jadi sakit leher itu kan sebenarnya ada macam-macam kategorinya ya. Ada yang mulai dari sekedar sprain, jadi ototnya hanya kayak ada cedera kecil, atau mungkin ligamennya ada sedikit robek atau cedera lumayan sedang ya, atau seperti pengapuran seperti bapak yang ada di. Oh, tadi dalam pengapuran. itu, ya. Oh, oke. Kalau pengapuran juga kan dipengaruhi oleh karena faktor usia, Usia, ya sebenarnya. betul, Tapi ya. dengan chiropractor ini bisa diatasin ya. Sebenarnya pengapuran sendiri tidak bisa di stop ya, karena itu sebenarnya degenerative process, Iya. jadi yang alami. Tapi yang kita bisa manage adalah rasa sakitnya. Oke. Dan Dapat supaya mengurangi ya. betul, dan setiap sendi itu kan ada gerakan-gerakannya. Kalau dia ada pengapuran pada particular sendi, nanti dia akan restricted, jadi agak terbatas. Nah, di chiropractic itu bisa di range motionnya kita latih supaya tetap bisa melakukan fungsi yang seperti biasa. Fungsinya kembalikan. Chiropractor ini hanya untuk pada salah persendian atau ada nggak penyakit-penyakit lain yang bisa diatasi dengan chiropractor ini? Jadi umumnya chiropractic berdilingnya dengan mekanis ya. Jadi orang taunya hanya tulang punggung. Karena memang a lot of adjustment ya, Iya, namanya di sering situ banyak di tulang punggung. lah ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya tulang punggung itu kan hanya kayak kita bilang fondasinya, Ya. karena dia ada syarafnya. Sebenarnya dia satu kesatuan. Jadi tidak bisa lepas dari otot, sendi dan syaraf. Oke. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya lebih terkenal dengan kata neuromusculoskeletal problem. Neuromusculoskeletal problem. Jadi kalau Oke. misalnya orang sakit leher, kita harus diagnosis dulu apa problemnya. Kalau misalkan dia problemnya dari tumor, itu bukan bagian kita. Ya, kalau neuro tadi Neuro, syaraf kejepit. syaraf kan? Karena dia Udah mekanis bagiannya. problem. Tapi nggak dirujuk ke dokter syaraf atau ada bagian-bagian Ada. khusus membedakan antara chiropractor ini dengan dokter syaraf nggak? Ada sebenarnya. Jadi kalau syaraf itu dia mainnya di antara upper motor neuron di mana di kepala kita dan lower motor neuron. Kalau dia upper motor kita ada beberapa tes yang bisa memisahkan bagian mana yang mesti bisa kita ambil dan bagaimana yang mesti ke bagian syaraf. Oke. Kalau di bagian kepala misalkan saya tes misalkan ya, di tap sedikit dia Refleks patella? jerky-nya Oke. terlalu tinggi, itu more likely dari kepala. Kepala. Jadi kalau dia udah kepala? hilang jerky-nya, berarti dia dari lower motor neuron. Di Dari bawah. itu Itu ke chiropractic. Oke, jadi kalau jadi upper tesnya. motor neuron bagiannya dokter syaraf. Benar. Tapi Baik jangan ya. lupa loh bagi mereka yang di rumah ini nelfon ke sini membahas tentang persendian dan juga chiropractic ini. Nanti dokter Farah juga pastinya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Anda boleh menelpon ke sini ke 0215155111. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter.